Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penjara Hikmah. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Ular adalah hewan yang ditakuti banyak orang. Ular memiliki bentuk tubuh panjang yang bisa berjalan dengan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal akan karakternya yang membahayakan orang lain karena ada beberapa yang berbisa dan memiliki racun yang mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit. Ular menjadi hewan yang diwaspadai semua orang dan menjadi hewan yang sering dibunuh karena dikhawatirkan membahayakan nyawa manusia. Hukum membunuh ular dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kami pernah berdamai dengannya sejak kami memusuhinya. Maka barang siapa yang membiarkan lantaran rasa takut, maka ia tidak termasuk golongan kami." Hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 4139. Rasulullah mengizinkan untuk membunuh ular tersebut dan melarang untuk membiarkan ular tersebut hidup lantaran karena takut. Sehingga dari hadis ini jelas bahwa hukum membunuh ular dalam Islam adalah halal, bukan termasuk dosa yang tak terampuni. Boleh dilakukan jika memang membahayakan nyawa dan dengan niat melindungi diri. Membiarkannya karena rasa takut justru tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan membahayakan nyawa orang lain. Mari langsung saja kita bahas kisah tentang ular yang merindukan Rasulullah SAW dan menunggu kehadiran beliau di Gua Sur. Berikut ini adalah kisahnya. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah SAW sebelum meninggal kota Mekah saat pemuda kafir Quraisy yang berniat memenggal kepala Rasulullah kehilangan jejak Rasul dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib di bilik Rasul. Abu Bakar mendampingi Rasul bersembunyi di gua kecil di Bukit Sur. Abu Bakar tetap setia mendampingi Nabi Muhammad SAW menginap di dalam gua. Sebelum beliau memasuki gua, Abu Bakar dengan sigap mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas. Dalam tidurnya, Rasulullah SAW melebuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa tersebut. Namun keinginan itu dienyahkan dari benaknya karena tak ingin ia mengganggu tidur Nabi. Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat ke dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasul yang tengah berbaring di pangkuannya. Rasulullah SAW terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, saya ridha dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah. Lalu biasanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasul berbicara kepada ular itu, "Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah SAW juga terdengar oleh Abu Bakar berkat mukjizat beliau. "Ya, aku ngerti Abu Bakar, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk mengelar dia ke surga," kata ular. "Ya, aku ngerti kamu. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk mengelar dia ke surga," kata ular. "Ya Rob,
Beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah, lanjut ular. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Silakan pergi ke Jabal Sur. Tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya, jawab Allah. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau Muhammad, tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka aku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan untuk Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau wahai Muhammad, jawab ular. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah SAW. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan menganggungkan nama Allah Subhanahu Taala, Sang Pencipta semesta. Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu Taala, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur pun kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah SAW berjaga. Dan Abu Bakar mengeleng kuat-kuat ketika Rasulullah SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah SAW. Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah SAW. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.